Mana ya, kalau orang lain memandang kalau pesantrennya dibolehin bawa HP, terus seperti apa santrinya gitu. Jadinya Kenapa umat Islam itu ketinggalan di bidang teknologi? Padahal kalau kita tahu loh, tokoh umat Islam terdahulu itu pencetusnya dari ulama-ulama Islam. Contoh. Jadi gimana ini? Urung pembukaan kok iki. Jadi kita buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka aja. Kita awali pada pertemuan malam ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ini mau ngapain sih? Bingung juga ini kan ya. Ini pertama kalinya. Pertama kali ya. Pertama kali ya. Memang ini pemirsa perlu teman-teman ketahui dan semuanya. Ini podcast pertama ini. Mohon maaf nanti kalau Jadi kita bingung, sebenarnya saya juga bingung gini, kenapa gitu kan, yang ngomong-ngomong apa gitu. Ya ngomong seadanya aja. Kamu harus saja gitu. Enggak, tapi kita harus nentuin dulu topiknya hari ini biar kita enggak ngobrol toxic. Ngobrol enggak jelas. Enggak jelas gitu, yang ngabisin waktu gitu. Ngabisin waktu doang, enggak produktif ya. Oke. Gini kan tadi kemarin itu kan kita habis ngelaksanain pelatihan siberkreasi. Tentu buat orang tua nih pasti bertanya-tanya, ngapain kok santri bawa HP di pesantren ini, gimana ini konsepnya? Iya sih, aku bingung pasti ini. banyak orang tua kan seperti kita, ya aneh kelihatannya. yang kita rasakan juga. Sebenarnya kan orang tua itu meletakkan anaknya di pondok pesantren itu kan biar untuk ngejauhin HP. Ngejauhin kan? mungkin itu. Tapi kan ketika kita melihat zaman sekarang lah ya, coba lo pikir, sekarang itu kita di era modern, ya kan? Iya benar. Gue tahu nih. Wong orang tua mana coba yang tidak bisa lepas dari HP? Wong ke ladang, ke mana itu kan selalu cepat, hai gas gitu kan. Itu alay namanya. Tapi kalau menurutmu, Viv, apa ya? Kalau pesantren ya, kalau di Lampung ini baru kali ini. Iya. Menurutku juga pesantren satu-satunya pesantren yang membolehkan membawa HP itu hanya di Minazutullah boleh. Iya. Tepuk tangan. Jadi buat pesantren kita tangan ini. dulu ini. Enggak, relax aja, ini obrolan santai. Kenapa kalian kaku? Mungkin karena belum pernah aja ya. Ya dimaklumin pemirsa, ini memang karena baru pertama ini. Iya jujur sih, saya juga biasanya relax gitu ya. Ini terasa agak bingung, berat. Terus ngomong apa? Karena gitu. di depan kamera ini, depan kamera. Mati Tapi gaya ternyata kalian. ada orang dengan ya, ada kemarin ngelihat status gitu. Terus ada anak itu yang ibaratnya di depan kamera itu dia bisa pede banget. Itu saya kagum banget itu ngelihat itu. Kenapa aku enggak ya? Enggak. Tapi ini ada tipe-tipe orang tua ini yang ning pondok kok nggak HP gitu. Dia sangat mengkhawatirkan gitu loh. Ya ini memang tugas kita untuk memberitahu kepada wali santri semuanya. Mungkin mulai hari ini, besok kita mulai sosialisasikan atau bikin pelatihan seperti kemarin itu. Nah, agar penggunaan HP itu benar-benar manfaat gitu loh. Mungkin yang dikhawatirkan itu seperti apa toh kok orang tua itu beberapa memang nggak membolehkan anaknya untuk membawa HP. Mungkin ya yang dikhawatirkan ya munculnya HP itu nggak ada edukasinya buat kita mungkin gitu. Ya. Ini nggak di endorse kan ya? Enggak di-endorse, enggak apa-apa. Ini nggak di endorse guys. Tapi kalau kalian nggak percaya coba aja minum dulu. Nggak ada rasa, ini air asli keran. Yakin, tapi ini kalau dibilang air keran gitu ya. Ketika dulu saya pertama di pondok itu karena dulu dari rumah itu minumnya itu ya air rebusan gitu. Ketika di sini kau lihat teman-teman yang ada di sini terus buka keran itu buat cuci tangan, terus mulutnya itu langsung nyamperin, agak aneh gitu loh. Tapi lama kelamaan udah jadi lumrah itu.
sekarang kalau nggak minum air keran itu rasanya kurang seger. Enggak, kita harus kembali ke topik ini. Ini kenapa ini malah ngobrol Ini yang gara-gara ini endorse bukan ini kan. kita kembali ke masalah HP. Dunia ini kan sekarang maju nih. Nah, kenapa cuman pesantren kita aja yang memikirkan ini? Aku cuman bayangin seberapa cepatnya itu loh. Kalau santri biasanya kan dulu kalau nyari sesuatu di buku itu pun kalau ada. Sekarang kakean Tapi dalam sisi lain itu ya. Terus dalam sisi lain juga itu gini. Coba kita pikirkan. Sekarang kan di mana-mana itu serba online gitu kan ya. iya tahu, tapi masa iya sih? Sebenarnya dalam hati gue masih kelihatan aneh walaupun aku menyetujui itu. Tapi iya benar. iya bener nggak? Ini kita bicara tentang pesantren. Iya. Gimana ya kalau orang lain memandang kalau pesantrennya dibolehin bawa HP, terus seperti apa santrinya gitu. Jadinya yang dikhawatirkan itu seperti pondok-pondok yang lain gitu. Mungkin. Kalau pondok-pondok lain sih saya ngelihatnya adanya HP terus kemudian disita dikeprok gitu. Hanya di sini aja sih gitu kan ya. Ada HP. Dulu iya di sini. Pernah kejadian. Iya sih. Dulu pernah. Belum nemuin aku. Di lapangan dihancurin sama pengurusnya. Dan yang hancurin kan orang yang punya gitu. Wah, rasa sakit benar itu kan ya. Oke. Kalau apa ya istilahnya HP ini kan masih penggunaannya ini. Kalian sendiri pasti pakai HP itu enggak buat edukasi. Ya kebanyakan sih. Enggak kebanyakan buat fakta stalking itu, gitu. fakta. TikTokan, YouTubean. Alah. Tapi kan ada juga sih yang menurut lo gimana sih ketika ada yang berpendapat juga kita loh di sini kan main TikTok tapi saya menghasilkan uang gitu kan. Nah, itu masih membuat aku bingung kenapa beberapa orang tua masih melarang anaknya untuk main HP sedangkan memang HP kalau memang benar-benar kita fokus bisa ngasilin duit kenapa tidak gitu. Iya sih. Di Darul Amal itu. Itu ada salah satu konten kreator di TikTok itu namanya A Ferdi. Dia menghasilkan uang Tuh, dari teman-teman. TikTok ini. Tuh, Bapak Ibu semuanya wajib tahu bahwa TikTok atau aplikasi media sosial lainnya itu enggak selalu negatif ya. Iya sih enggak. Ya cuma kita tergantung kita bagaimana manage-nya untuk mengatur memberikan. mereka terus mengolah ya itu tadi. Kamu ngomong jangan jauh-jauh, enggak denger nanti. Agak deket dulu mic-nya ini. Nah, sampai keluar suara di speaker itu. Oke, lanjut. Terus gini sih. Kalau masih terkadang juga lihat mereka entah ini kita harus melihat dari proses zamannya atau anaknya atau gimana masih bingung. Ketika saya mengamati anak yang sering megang HP itu dia cenderung kurang sosial. Iya gak sih? iya itu memang plus minus, semua Ya. plus minus. Iya benar, ada benarnya juga. Terus menurut lo gimana itu untuk menanggulangi kayak gitu? Ya wajar lah. Wajar lah. Iya sih, emang asik kan ya? Kenapa kamu ngomongin dia, lu sendiri juga gitu? Kalau kurang sosial atau enggak itu tergantung diri kita sendiri. Itu kan hanya tampak fisik saja. Iya. Memang iya sih secara kita lihat bersama gitu kalau orang main HP sampai diajak ngobrol nggak dengar, mungkin memang dia lagi ngobrol sama orang lain, dia fokus ya sehingga dia nggak merhatiin kamu. Tapi perlu diingat loh teman-teman, aku pernah hadir di suatu acara itu, etis nggak menurutmu? Seseorang ngejelasin di depan, itu malah sibuk main HP. Ya itu. Itu sih Pernah ngalamin nggak atau lu pernah sering punya sih pengalaman? sering lihat. Pelaku saya. Dan enggak, cuma gini, kalau saya sih ya kadang ya kan, kalau lagi ketika di situ yang dibahas itu juga. Lu kalau ngomong dideketin mic-nya ini nggak denger nanti. Ya dingin deketin. Kalau saya sendiri sih kadang pelaku kadang enggak. Tergantung dengan apa ya situasi di situ. Kalau menurut saya
saya terima gitu kan ya. Saya terima ya saya akan mengalur ke situnya. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa nerima itu, misalkan kita di sebuah rapat gitu kan ya. Sebuah rapat terus kita nggak bisa mengalir ke situ ya mungkin saya bosen dengerin, ngantuk dong. Iya sih, tapi aku pernah dengar sesuatu hal itu. Sekalipun kamu tahu topik pembicaraannya, tetap kamu harus merhatiin dia. Itu respect loh. Ya, Itu cara menghargai orang loh. Kembali lagi. Misalkan nih, kalau bapakmu ngomong di depan, aku asik main HP ribut sendiri, lu sakit hati nggak sebagai anaknya? Iya sakit sih. Iya. Oke teman-teman, ini ngobrolnya pokoknya mengalir. Memang ini podcast pertama, mungkin ada bahasa yang elu gua terus elu itu ya mohon maaf lah, kita ini nyesuaiin zaman ya. Biasanya kan kalau santri monggo Mas Kang dengan ya. Gini podcastnya kadose mengalir. Enggak, kita kembali lagi ke ini tadi. Kalian kalau ngomong dideketin mic-nya nanti nggak denger. Nah, kembali ke HP. Kan harusnya lebih cepat. Harusnya orang-orang bapak ibu semuanya itu harus tahu. Ketika anak-anak nggak tahu maksudnya suatu ilmu yang memang didapatkan dengan susah, di buku itu nggak ada, kan HP membantu toh. Iya. Kalau saya sih bisa mengatakan membantu dan bisa mengatakan tidak. Kenapa gitu? Karena ada hal apa ya, nilai tersendiri ketika kita itu megang pena terus memaknai gitu kan ya. Lo pernah ngerasain nggak sih? Iya, Terus ketinggalan gitu ya berapa itu- baris tiba-tiba bangun gitu. itu beda. Kalau itu mah beda. Oh, beda. Beda. Ini kan yang dimaksudkan kan untuk mencari sesuatu hal. Beda kalau lu maknain sendiri kitab. Iya sih. Kuning misalkan. Kalau mencari suatu hal ya saya sangat setuju sekali ketika Ya ini nih udah terbukti pas kita sedang heboh-hebohnya corona itu kan. Oh iya. Sangat membuktikan Oh iya, benar. Oh iya. HP itu. mungkin tapi banyak juga loh ketika saya ngelihat itu ya di beberapa curhatan gitu kan ya. Ada yang bilang malah nyusahin pakai HP. Ada yang bilang juga sebenarnya kita ini nih waktu corona ya nggak sekolah ini, cuma mengalihkan bahasa aja biar kelihatannya nggak libur gitu kan. Ya nggak sih? Iya benar. Tapi nggak usah menggiring-giring kalau corona itu buatan orang-orang sana. Enggak. Aku udah divaksin 2 kali ini. Ada yang ketiga ya sekarang. Tenang aja, Nomina Jutula udah punya vaksin syariah. Vaksinasi syariah. Masya Allah, tepuk tangan. Vaksinasi syariah. Apa aja coba vaksinasi syariah? Triple power of oxygen. Triple power of oxygen. Yang pertama, Bangun, sholat tahajud, yang kedua, kemudian subuh, lanjut subuh, terus sama subuh, kemudian yoga suara, yoga lanjut suara. aduha. lanjut juga Lanjut sholat aduha. duha. Masya Teman-teman yang di Allah. rumah bisa untuk mempraktekannya. Yoga suara ada tutorial, mungkin ada tutorial nggak? belum Belum ya? Oh, belum Channel. ada. Tapi Mungkin kalau yoga suara udah ada yoga suara. Yoga suara ya. Udah ada yoga Udah suara ada. di ini. ada. Oh, itu bisa teman-teman nanti ketika melihat kita ya lagi ngobrol bingung juga apa itu yoga suara bisa Nah, dilihat. bisa dilihat. Itu. Jangan lupa subscribe itu ya. Gimana? Anti sakit kalau Oh iya, melakukan bener. yoga suara setiap pagi itu. Oh iya. Sehat badannya. Sudah terbukti. Sudah Iya, terbukti. sudah terbukti. Oh, santri-santri sini nggak ada yang kena corona. Nggak ada. Cuman aku yang pernah pengalaman kena corona. 1 bulan aku nggak enak ngomong apa-apa. Kawat lah. Bentar. Ini Kembali lagi mengalir dong. kembali lagi. Tentang HP. Ini kita udah ngalir jauh. Yang ini. jelas gini dong, HP itu harusnya membantu. Iya. Iya. sih. Bener nggak? Iya. Tapi aku masih penasaran, kadang aku masih mikirin secara sanad keilmuan nih gimana sih, aku juga masih kadang-kadang belum nemu jawaban sampai sekarang. Secara kesanat ilmuwan kayak di Google itu gimana ya, walaupun misalkan kalau di NU kan ada ya beberapa kiai, tokoh, ulama gitu, beliau-beliau itu menulis itu kan jelas. Ya. Tapi nah gimana sih maksudnya secara sanad keilmuan kalau misalkan di dunia internet teman-teman sudah tahu belum? Boleh ya, boleh. Kan ada banyak itu, kalau nggak bisa langsung sama orangnya ya bisa mendengarkan, kalau nggak bisa mendengarkan bisa langsung melihat. Nah kalau kita kan bisa Bisanya. melihat, nah ini karena jarak yang jauh udah disediakan
Android atau HP Itu ini. menurut lo sanatnya berhenti di Mbah Google atau nanti tetap mengalir gitu? Ya udah, itu mengalir itu. Misal gini ya. Ya nggak berhenti di Google kan apa? Turunnya ilmu itu atau kesanatan ilmu kan bisa melalui banyak hal kan, bisa langsung Iya bertemu sih. dengan gurunya, Oh iya, kasih benar. ijazah, terus kemudian mendengarkan, terus kemudian dengan melihat. Nah, terus salah satu YouTube ini ya, kita nengok YouTube itu kita lihat kajian-kajian, ya itu kan kita otomatis melihat walaupun dengan HP karena Oke, iya. zamannya sudah sudah Ya memang kesini begitu. nih, udah, udah ya, maju perlu gitu. membutuhkan Ya, ini. harusnya begini. Aku sepakat dengan beliau Abah Kiai Cita Muntaha Abdul Manan. Mohon maaf Abah. Bener juga, bener juga. Kenapa umat Islam itu ketinggalan di bidang teknologi? Padahal kalau kita tahu loh, umat Islam, tokoh umat Islam terdahulu itu pencetusnya dari ulama-ulama Islam. Contoh ahli matematika. Iya Tahu sih. nggak siapa namanya? Al-Khawarizmi. Itu salah satunya kan. Dok, apa itu ahli kan juga banyak itu kesehatan gitu kan. Nah. Kesehatan. Ibnu Sina. Iya. Nah, justru harusnya umat Islam dong yang merajai teknologi. Kenapa kita tidak merajai teknologi? Kita ini nganu apa panggah babakan hukum karo wudu. Tapi aku juga masih heran. Kan itu sesuatu hal yang sudah pasti. Gitu. Iya. Sesuatu hal yang sudah pasti sudah diatur dalam agama. Terus ada 4 mazhab juga ya. Ini Iya aku sih. ini teman-teman semuanya perlu tahu. Aku secara agama beliau-beliau ini yang lebih paham. Enggak, kita juga mengalir aja. Sama-sama belajar Sama-sama ya. belajar benar, kita di sini. benar. Maksudku gini kan udah ada nih 4 mazhab ya. Sudah Iya. ada ketentuannya. Kenapa sih masih didebatin sampai sekarang? Ngapain gitu loh? Menurutmu gimana? Maksudnya kenapa? Kalau aja menurutku masih sih gitu? yang debat itu cuma Anu, apa ya? orang ketiga sih ya. Adanya orang ketiga. Biasanya pondoknya ini anu nih. Enggak, kita lagi nyindir siapa-siapa. Nanti di anu apa? Nut. Ya. Sensor. Ya, gampang lah. Editor ada editor gampang. Coba sendiri editornya. Terus enggak kembali kan udah ada nih 4 mazhab. Ya kita mau pakai apapun terserah dong. Iya, terserah kita. Ya itu tetap kembali lagi mungkin ada pihak ketiga gitu kan. Ada Pihak tiga mana? Nah, lihat ketika aduh, ini nanti mengarah ke Enggak, ini. jangan ini rasis namanya ini, rasis ini. Anu, terlalu fanatik. Bener. Oh, udah jawabannya pas, terlalu fanatik gitu aja udah. Kurang leluasa, kurang piknik mungkin ya. Anu, jere Gus Pak kurang ngopi. Ini gak ada kopi. Emang ini bener-bener gak ada persiapan teman-teman semuanya. Besok kalau di sesi kedua kita sediain kopi segala macam. Iya. Ini memang Bener juga nggak ada persiapan. Tadi saya juga masih ngajar itu teman-teman. Masih ngajar di telepon gitu. Ngapain? Ayo podcast. Wah. Terus tentunya pengen udah dari lama gitu. Ada rencana sebenarnya. Ternyata Ya, cuma yang ngajak rencana. podcast sakit gitu katanya. sekarang itu yang sakit. Sekarang sudah terlaksana tapi mendadak sekali gitu kan. Tadi terus sekarang bingung. Apa-apa. Gak apa-apa, justru Kita bagusnya kayak ngobrol gini. santai. Iya bener. Biasanya kalau rencana-rencana doang itu nggak terlaksana. Rapat. Nggak kerja. Makan aja gitu ya. Oke, kembali ke masalah apa namanya tadi, ke ilmuwan soal HP dan para tokoh-tokoh Islam yang dulunya itu penemu pencetus teknologi. Nah, berarti gimana nih saran buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dan teman-teman pemuda-pemudi dan pokoknya seluruh generasi milenial yang hidup sekarang lah, generasi X, Y, Z, milenial. Ini gimana Mas? Menyikapi HP ini gimana gitu? Yang masih menjadi tabu gitu. Iya sih. Tahu banget. Mesti gampang ngejas kalau anak HP-nya udah mirip kayak gini dijas bahwa anak itu nggak punya masa depan kayak gitu. Aku nggak suka banget kayak gitu. Lo itu menghasilkan uang juga. Oh iya, aku sendiri malah kadang-kadang iri sama mereka itu. Tapi gini sih. Enggak apa-apa sesekali gitu. Melihat zaman sekarang itu kan ya, ketika kita ngomongin dengan HP, Android, terus kemudian dan yang lainnya tentang intinya itu modern gitu kan. Menurut lo nganu gak sih? Menurut lo
contoh nih ya, kamu kan sekarang ada di SD itu kan ya, ngampu anak-anak kecil gitu. Iya. Karakternya mereka itu gimana sih? Di zaman Ya. mungkin apakah itu pengaruh dengan apa tadi Z apa gen gitu Generasi. ya? Generasi itu pengaruh nggak sih itu? Yo, jelas dong. Iya. Jelas dong. Karena mereka tiap hari lihat loh. Misalkan ambil contoh satu orang yang tulangnya lunak, dia suka joget-joget ngikutin TikTok itu. Ya jelas dong. Karena mereka keteladanannya di sini. Mungkin kalau menurutku ya, yang apa perilakunya buruk, memang tidak ada keteladanan. Iya. Bener nggak? Iya sih. Ya kembali lagi Manajemen. nggak gitu. Ya Ketika, kalau bocil mana bisa manajemen waktu. tetap harus dipasrahkan kepada ahlinya. Contohnya dikasih di pondok pesantren gitu kan ya. Iya, ya benar. Nah, sepakat. Ini bukan promosi, Bapak Ibu semuanya. Ini bukan promosi. Nah, tapi kami dari pesantren Minajutul Lab terbuka ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Aku ngomongnya memfasilitasi HP itu dipergunakan untuk belajar, benar nggak? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu resah banget bilangin anaknya sampai dicetoli karena nggak mau berhenti main HP, minta pulsa terus. Kami di sini menyediakan WiFi. Oh, Tapi sebenarnya gini loh, ketika di situ kita belajar menggunakan HP dengan buku, lebih banyak penggunaan buku, pengeluarannya itu. iya. Iya, kalau dikalkulasi benar. Iya. Benar, Kita iya. beli HP misal harga 2 juta ya, harga 2 juta. Itu paling murah aja lah, paling murah. Tapi di samping itu juga perlu buku. Iya sih, tapi kan gini loh, ketika kita sudah punya HP, kita kan nggak perlu buku banyak gitu. Iya, benar. Kita bisa searching aja di sini gitu. Kayak kalau kita nggak punya HP, mungkin ya kalau kita misalkan HP tidak digunakan, cuma kalau sekolah tetap menerapkan buku, tiap semester akan ganti buku tuh anak. Belum buku, tas dan segalanya baru serba baru gitu kan ya. Kalau dikalkulasikan 3 tahun aja ya, 3 tahun udah Loh, mungkin berarti melebihi. bagus dong. HP ini harus kita sikapi bagus dong. Berarti Iya. kalau buku semakin sedikit produksinya karena sudah beralih ke HP kan bagus dong. Iya sih, Nggak bagus rusak juga, alam nggak dong. rusak alam juga. Bener berarti. Jadi ya jangan dianggap tabu. HP berarti tergantung penggunaannya. Tergantung. Nah, terus kalau teman-teman yang nggak mondok ini, yang bapak-bapak ibunya mereka nggak ikhlas atau bukan ikhlas sih, maksudnya belum tega untuk memondokkan anak, itu ada solusi atau enggak kalian? Kalau Belum. Solusi Kalau aku itu- sih belum kepikiran karena memang ya belum. Susah. susah, bener. apalagi ketika di situ kok anaknya cuma satu-satunya gitu kan. Ya anak semata wayang. Iya, Kayak itu. kamu kan? Wah, berat. Dulu menang berat banget gitu kan. Ah, Saya tuh juga ketika di sini berat banget seminggu itu, 1 bulan nangis terus itu. aduh. Tapi nggak pengen pulang gitu loh. Apalagi? Ya kembali lagi nih ke masalah HP. HP karakter gitu kan. Oke. Berarti kesimpulannya HP ini kita gunain sebagai media pembelajaran. Boleh sesekali hiburan, bener nggak? Iya. Benar. Nah, pesantren saat ini Minhajutul Lab khususnya ini perlu diumumkan ke semua media sosial ya. Minhajutul Lab siap menampung, siap mengantarkan santri-santri semuanya menjadi santri teknologi. Wah, tepuk tangan dulu dong. Iya dong, dengan ini kita lebih cepat ngakses sesuatu loh. Iya sih. Benar banget. Lebih cepat. Gitu. Tapi ya perlu dipahami ketika kita memang ya kalau bagi ibu bapak yang ada di rumah, kalau misalkan nggak tega itu kan anaknya ditempatkan di suatu lembaga atau suatu tempat yang dimana di situ ibaratnya sudah mempunyai pegangan atau sudah mempunyai arahan untuk mengarahkan anaknya ke menggunakan Android, ya harus ada pengawasan banget itu. Iya benar. Ditakutkan ya. Cuman nggak semua orang tua bisa ngawasi. Iya sih. Pondokkan saja. Oke, jawabannya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semua sudah tahu ya. Pondokkan saja. Kami fasilitasi, kami beri pelatihan juga. Gimana caranya pakai HP dengan benar. Nomor 1 di Lampung pesantren yang pakai HP. Wah, tangan dong.
Oke, Kita ini kayaknya udah ketinggalan 50 tahun. masih aja klasik cara-cara manual. Nanti mungkin ini ketika ini yang banyak yang lihat ini ada beberapa netizen juga mungkin. Oh, iya. Silakan kalian nyinyir aja nggak apa-apa. Komen aja nggak apa-apa. Karena ini masih Awal awal ya. ini perdana banget ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri saja podcast hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke? Oke, Bye-bye. siap. Yuk.